Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Pagi hari kita berjumpa kembali untuk kita bersama-sama mendengar dan mendengar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Dari ayat ini, saya akan memberikan tema, tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini, dalam ayat ini Petrus memuji anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang percaya sebangsanya yang berada di perantauan yang kita lihat di dalam ayat yang pertama. Sebagai para perantau, mereka banyak di antara mereka yang belum pernah menginjak tanah leluhurnya, yaitu Israel, karena mereka lahir di tanah perantauan dan orang tuanya sudah lama menjadi perantau di negeri asing. Mereka tidak pernah melihat wajah Yesus, pelayanan Yesus, mujizat yang Yesus perbuat, dan berbagai-bagai hal lainnya yang pernah dilihat oleh murid-murid Yesus. Walaupun mereka tidak pernah melihat wajah Yesus secara langsung, tapi mereka telah menjadi orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, karena mengimani firman Tuhan yang mereka dengar dari kabar-kabar Injil, seperti yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 pasal 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara sekalian, walaupun mereka tidak pernah melihat wajah Yesus, mereka beriman menjadi orang percaya. Dan dalam pemandangan serta penilaian Rasul Petrus, iman orang-orang percaya ini sangat istimewa. Mengapa? Karena Petrus percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Petrus pernah melihat Yesus, wajah Yesus secara langsung, pernah bersama-sama Yesus, pernah melihat mujizat-mujizat yang Yesus perbuat, di antaranya 5 ketur roti dan 2 ikan. Petrus juga pernah melihat Yesus berjalan di atas air, dan Petrus juga pernah melihat Yesus naik ke surga. Walaupun demikian, Petrus pernah menjadi seorang pengkhianat Yesus, yaitu dengan menyangkal Yesus. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita semua. Kita yang hidup di akhir zaman, kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Kita tidak pernah melihat pelayanan Yesus dan mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan seperti yang dilihat oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi kita telah beriman dan percaya kepada Yesus karena kita mengimani, karena firman Tuhan yang kita dengar dari para hamba-hamba Tuhan. Dan ini sangat istimewa. Ini adalah satu hal yang sangat istimewa yang kita tidak sadar. Sebab itu iman seperti ini patut kita pertahankan. Patut kita pertahankan dengan sungguh-sungguh. Karena iman ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang. Kita boleh percaya bukan karena kita melihat. Kita boleh percaya kepada Yesus karena kita mengimani firman Tuhan yang kita dengar. Hanya mengimani firman Tuhan yang kita dengar. Dan Yesus mengatakan bahwa orang yang seperti itu, yang tidak melihat namun percaya, adalah orang yang berbahagia. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dari perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus sangat senang dan berkenan kepada pengikut-pengikut Yesus yang bukan percaya karena melihat, tetapi percaya karena iman mendengar akan firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala dan orang percaya digambarkan sebagai domba. Dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa cara domba mengikut gembala tidak mengandalkan mata atau penglihatan, tapi menggunakan telinga atau pendengaran. Coba kita perhatikan dalam ayat yang keempat dan yang kelima. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi domba mengikuti gembalanya tidak dengan menggunakan mata, tidak mengandalkan mata atau penglihatan, tapi menggunakan telinga, yaitu pendengaran. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa pengikut Kristus yang benar tidak mengandalkan penglihatan, rasio semata fakta, tetapi mengandalkan iman dari firman Allah yang telah diterima dan didengar. Karena itulah iman yang mendengar, bukan karena melihat, yang membuat para perantau mereka begitu percaya kepada Yesus. Mereka mengasihi Yesus. Sekalipun mereka dikatakan mereka harus berduka karena berbagai pencobaan, tetapi duka cita mereka tidak menghilangkan sukacita. Mereka tetap bertahan sekalipun mereka harus mengalami banyak penderitaan, ancaman-ancaman, tetapi mereka tetap di balik duka cita, mereka tetap bersukacita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita sedengkan selalu telinga kita untuk kita suka mendengar firman Tuhan dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Karena dengan demikian, semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, semakin kita suka membaca, mendengar, menerima firman Tuhan, maka semakin kita peka akan maksud dan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya dapat hidup dengan penuh kuasa dan mujizat, karena Tuhan katakan bahwa orang percaya tidak ada barang mustahil. Bukan tidak ada barang mustahil di dalam Allah. Yeremia katakan tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan Allah. Tetapi Yesus katakan bahwa tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita merasa sudah rasa bosan atau jemu atau malas, apalagi keadaan sekarang ini, di mana kita merindukan untuk ke gereja dengan firman Tuhan, tapi kita tidak dapat berkumpul di gereja dengan firman Tuhan. Dan kita harus mendengar, ya, seperti sekarang ini, secara online, dan rasanya tidak menarik, seperti ketika waktu kita dengar di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau bangkit, kita tetap menyediakan telinga kita untuk selalu suka mendengar firman Tuhan. Saudaraku sekalian, pengikut Kristus yang benar tidak mengandalkan penglihatan, tetapi mengandalkan iman dari firman Allah yang telah diterima dan didengarnya. Bapak Ibu sekalian, ada contoh tidak melihat namun percaya.
percaya tanpa melihat, yaitu Ribkah. Ribkah di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian, adalah figur yang tepat untuk menggambarkan seorang yang percaya kepada seseorang dan mencintai seseorang tanpa harus melihat orang tersebut, tetapi hanya dengan mendengar, ia percaya dan mencintai orang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Kita boleh buka di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1-9. Saya tidak bisa bacakan seluruhnya, tapi saya akan menceritakan ringkasnya saja. Di dalam ayat-ayat ini bahwa Abraham mengutus hambanya yaitu yang bernama Eliezer untuk mencarikan istri buat Ishak. Dalam kisah ini, Bapak Ibu dan Saudara, Abraham menggambarkan Allah Bapa, dan Ishak menggambarkan Yesus, sedangkan Eliezer menggambarkan Roh Kudus. Lantas di dalam ayat selanjutnya, di dalam Kejadian pasal 24 ayat 11, Eliezer sampai di tanah Aram, yaitu di daerah Mesopotamia, di mana sanak famili Abraham ada di sana. Pada senja hari dikatakan, atau pada petang hari. Petang hari menggambarkan adalah akhir zaman. Dan ketika Eliezer sampai di tanah itu, di daerah Mesopotamia, dari kejauhan Eliezer melihat ada banyak gadis-gadis yang sedang menimba air. Dan pada waktu itu Eliezer berdoa kepada Tuhan dan minta tanda jika ada perempuan gadis yang memberikan minum kepadanya, maka dialah yang menjadi calon daripada istri Ishak. Dan Eliezer segera mendekati perempuan-perempuan itu, dan satu wanita, satu gadis yang bernama Ribkah menghampiri Eliezer dan memberikan minum kepada Eliezer dan kepada onta-ontanya. Dan sana terjadi percakapan, dan akhirnya diketahui bahwa Ribkah adalah cucu dari Nahor. Nahor adalah saudara dari Abraham. Eliezer datang ke rumah Ribkah dan menceritakan niatnya kepada orang tua Ribkah. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tua Ribkah tidak keberatan kalau Ribkah dibawa untuk menjadi istri Ishak. Namun semuanya keputusan diserahkan kepada Ribkah. Dan Ribkah tanpa paksaan dari siapapun, ayat yang ke-58, Ribkah memutuskan mengikuti Eliezer untuk bertemu Ishak. Saudara, ayat 63 dikatakan menjelang senja Ishak memandang Ribkah. Ini menggambarkan akhir zaman. Yesus akan memandang gerejanya yang mengiring bukan dengan penglihatan semata, tapi dengan pendengaran, seperti Ribkah yang tidak pernah melihat Ishak tapi hanya mendengar dari Eliezer. Saudaraku, perempuan yang dimaksud adalah gereja, dan air yang ditimba itu adalah firman Tuhan. Saudaraku sekalian, Ribkah yang tidak pernah melihat Ishak tapi hanya mendengar dari Eliezer. Di hadapan Ishak, Eliezer menceritakan semua perbuatan baik yang telah diperbuat oleh Ribkah. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, gereja yang memiliki laporan baik di hadapan Yesus adalah gereja yang mengiring Yesus dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bersyukur kalau kita masih bisa dapat mendengar. Mari kita bertekun, sekalipun kita tidak bisa melihat, tapi kita mau percaya. Oh saudaraku, Bapak Ibu sekalian,
Betapa Yesus merasa puas dan senang melihat kesetiaan dan kesungguhan kita dalam mengiring Dia. Walaupun kita tidak pernah melihat Dia. Bapak Ibu sekalian, inilah iman dan pengharapan yang istimewa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan mengandalkan penglihatan, tetapi dengan iman mendengar akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kita lewat renungan ini kita semakin bertekun untuk kita tetap percaya dan beriman kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh berkenan untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi suluh bagi kami. Firman Tuhan menjadikan jawaban dari setiap persoalan. Berbicara lebih lanjut, sungguh kami mau selalu beriman kepada firman Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh. Kami mau mengasihi dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, memampukan kami untuk kami dari hari ke hari semakin mengasihi Tuhan, semakin boleh menyenangkan hati. Apapun keadaan kami tetap boleh mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, ya Roh Kudus terus berkuasa atas kami, menuntun kami terus kepada kebenaran sampai kepada kesempurnaan, kepada kekudusan sampai kepada kesempurnaan. Telah kalau Tuhan Yesus datang kembali, kali kami boleh layak memandang kemuliaan dan bertemu dengan Tuhan di awan. Terima kasih Bapak. Ini kami menyerahkan sepanjang hari dari pagi sampai petang dan malam hari dalam berkat dan pengetahuan. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus.